Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menko PMK, Prof. Muhadjir, ada yang belum kenal? Kalau yang belum kenal boleh kenalan. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR BPN, yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, ini Pak Budi Gunadi Sadikin, tapi bukan dokter. Dulu ini beliau ini dirut Bank Mandiri, bukan dokter tapi menjadi Menteri Kesehatan. Tapi kalau saya manggil Dokter Budi, bukan dokter tapi saya panggil Dokter Budi. Yang saya hormati Pak Basuki, Menteri PU, PR. Nah ini Pak Menteri PU ini yang ini tadi pagi jam 7:30 kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Blora pasti lewat. Begitu diperbaiki, diaspal, 2 tahun, setahun rusak lagi. Karena memang tanahnya bergerak. Nah yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus dibeton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi mboten risak melih. Udah dibeton setebal gini masa mau rusak lagi. Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung juga seperti itu. Beton sekalian sudah, memang biayanya mahal, tapi awet, bertahun-tahun, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih Pak Basuki. Yang di sana nggak ada yang terima kasih, saya mewakili. Terima kasih Pak Basuki. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Pak Nana, Ibu Bupati Grobogan, Bu Sri, beliau ini rajin banget. Seluruh kantor BPN yang hadir, yang sudah bekerja keras, Bapak Ibu sekalian penerima sertifikat, selamat pagi. Sertifikatnya boleh diangkat, mau saya hitung. Ini benar-benar sudah terima semua, benar, berarti diangkat betul. Diangkat, jangan diturunkan dulu, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3.000, betul. Nah. Sekarang sudah pegang sertifikat semuanya, ya. Dan saya senang di Grobogan tadi disampaikan Pak Menteri BPN, sudah semua bidang tanah di Grobogan sudah ada sertifikatnya semuanya. Dan sudah dipegang oleh masyarakat. Apa sih sertifikat itu? Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Dulu 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecek infrastruktur, setiap saya ke daerah, dimanapun, setiap provinsi, dimanapun, yang saya dengar adalah sengketa tanah, konflik lahan, selalu.
Saya cek ini kenapa terjadi, hampir ke daerah, ke provinsi kok isinya kok konflik tanah, konflik lahan, sengketa tanah, sengketa lahan, antar masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta, hampir kejadian terus. Setelah saya cek ternyata harusnya seluruh tanah air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat, harusnya. Tetapi BPN setiap tahun hanya mampu membuat sertifikat 500.000. 2015 yang pegang sertifikat baru 46 juta, berarti sisanya 80 juta belum pegang sertifikat. Cobi, 80 juta belum pegang sertifikat. Oh, kalau sengketa di mana-mana memper, nggih mboten? Setahun BPN hanya bisa memproduksi 500.000. Jadi kalau dihitung, kita kalau ingin dapat sertifikat itu butuh waktu 160 tahun. Semuanya. 126 juta itu 160 tahun. Karena setahun hanya 500.000, sisanya 80 juta. Kerso panjenengan. Dadine sertifikat 1 tahun. Yang mau silahkan tunjuk jari, saya beri sepeda. Mau? Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan ke Menteri BPN, ini enggak bisa diterus-teruskan. Tidak bisa 500.000 per tahun. Dan saya minta saat itu 5 juta per tahun. Bisa 5, ternyata bisa 2016. Saya minta 7 juta, bisa lagi. Sekarang sudah lebih dari 10 juta per tahun. Sehingga sampai saat ini, tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat berapa Pak Menteri? Sudah 110 juta. Tinggal dikit sekali, hitungan saya kemarin kalau nggak ada COVID, COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi enten COVID, nggih, mundur dikit ke tahun depan pun rampung. Pemerintah baru nanti yang menyelesaikan tahun depan selesai. Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini, semuanya komplit. Kalau ada orang datang, ini tanah saya, bukan tanah saya, sertifikatnya ada ini, udah diem, gimana? Dulu sengketa tong pengadilan sampai bertahun-tahun, mboten rampung-rampung, gugat-gugatan, karena nggak pegang ini. Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki pun adem, ayem. Dan yang kedua, ini bisa disekolahkan. Nggih mboten. Biasanya enggak sudah pegang sertifikat nih mesti ada yang di sekolah kok. Mboten napa-napa di sekolah ki mboten napa-napa. Ning dietang. Nggih? Dihitung. Kalau mau pinjem bank ini dipakai untuk agunan, dipakai untuk jaminan, mboten napa-napa tapi dihitung. Saged nyicil mboten bulanane. Saged nyaur mboten bulanane. Duit bank niku mbalekke. Nggih? Ini yang perlu saya ingatkan, jangan sampai tanahnya gede, pinjam bank dapat 100 juta, yang 20 juta untuk beli sepeda motor. Atau yang 50 juta untuk beli mobil second. Nah, niku mulai masalah nanti.
Masalahnya pasti pada 6 bulan setelah pinjam itu. Jadi kalau pinjam, saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi. Lah penjenengan kalau usahanya pun melaku, dapat untung 5 juta tabung, 4 juta tabung untungnya, 6 juta tabung, lah niku penjenengan mau beli mobil silahkan, mau beli sepeda motor monggo. Dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Kalau dari pokok pinjaman dibelikan mobil, 6 bulan mobilnya ditarik, sertifikatnya dipek bank, pun habis. Hati-hati, saya hanya titip itu. Silahkan disekolahkan tapi dihitung. Setuju mboten? Dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan nggak bisa nyicil, mboten sah, mawon. Untungnya 10 juta, nyicilnya 20 juta, enggak usah. Mesti tutup niku mengke pun. Nah, kalau untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, itu bisa. Ngoten lho, kira-kira.